Nggak bisa dia nanya, ya ini asli. Apa inovasi-inovasi yang tentunya lebih banyak karena untuk periode kami. Selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nggak bisa dia nanya, ya ini asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam acara musyawarah pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah Al-Falah. Salawat serta salam kami mudah-mudahan selamanya senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami akan membacakan susunan acara pada acara pagi ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, Maras Muhammadiyah dan Maras Aisyah. Selanjutnya doa, dilanjutkan kepada sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari penitia musyawarah, yang kedua sambutan dari ketua pimpinan ranting Muhammadiyah Al-Falah, yang ketiga sambutan dari kepala kelurahan Sukamantri, yang keempat sambutan dari pimpinan cabang Aisyah Garut Kota, yang kelima pengarahan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Garut Kota sekaligus membuka acara musyawarah ini. Kiranya itu hadirin yang insya Allah kami sampaikan pada acara pembukaan musyawarah ini. Untuk selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ibunda Erna Nurul Fitriana. Kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih kepada Ibunda Erna Nurul Fitriana yang telah membacakan ayat-ayat isi Al-Quran. Semoga mendapat pahala, khususnya bagi yang membacakannya, umumnya bagi kita yang sama-sama mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf, para peserta musyawirin dipersilakan untuk berdiri. Yang di dalam masjid nggak usah berdiri aja. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sang surya tetap
kadapai. Ngelam. Wahai warga Asia sejati, sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Berkibarlah panci matahari, menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama Islam, pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Yang belum duduk dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu segenap keluarga, tundukkan kepala, menggunakan dua tangan kita, mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara musyawarah ranting Muhammadiyah Indonesia ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa rahmatullahi ta'ala ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma la tada fi maqamina hadza illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha wa yasartah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma hallik syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da' ad-din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Panitia Musyawarah yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Maman Suparman. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Sukamsari, pimpinan Muhammadiyah Cabang, ya, beserta rendengan yang saya hormati. Yang terhormat pimpinan Cabang Aisyah yang saya hormati. Yang terhormat pimpinan ranting Muhammadiyah Al-Falah yang saya hormati, pimpinan ranting Aisyah yang saya hormati, hadirin Bapak Ibu peserta musyawarah dan musyawirin
yang saya hormati, hadirin hadirat semuanya yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Puja-puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan curahan rahmat karunia-Nya disertai qudrat iradatnya serta hidayah dan inayahnya, alhamdulillah kita semua dapat bisa berkumpul di ini makom. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya di ini makom dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mendapat rahmat, ridho serta maghfirahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mugia semoga curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan tak lupa kepada kita semua yang senantiasa berjuang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, kami selaku panitia penyelenggara musyawirin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin semua yang sudah datang berkumpul di tempat. Dengan begitu saya selaku panitia musyawirin dan juga mengaturkan terima kasih kepada bapak-bapak pemuda yang telah membantu terselenggaranya musyawarah ini. Mudah-mudahan apa amal saudara sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Musyawarah yang telah memberikan sambutannya yang begitu hebat. Atur nuhun Bapak. Sambutan yang kedua dari pimpinan Ranting Muhammadiyah Hafala kepada Bapak Abdullah bin Hakim, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Bapak Lurah Sukamantri beserta Ketua MUI Kelurahan Sukamantri dan Bapak Husnan sebagai PTGN. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Garut Kota, pimpinan Aisyah cabang Garut Kota. Yang saya hormati jajaran pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah Al-Falah yang saya hormati, juga seluruh anggota Muhammadiyah dan anggota Aisyah, ditambah dengan simpatisan bapak-bapak yang telah semangat mengikuti acara musyawarah kali ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Tidak bisa saya gambarkan kebahagiaan yang saya rasakan kali ini. Di samping karena beban masa jihad yang sebentar lagi akan berakhir, juga melihat antusiasme dari Bapak Ibu sekalian mengikuti acara musyawarah ini. Periode kami yaitu periode yang paling panjang menurut sejarah persyarikatan, yaitu selama 7 tahun yang biasa dilakukan. Pada Allah, karena takdir Allah Subhanahu wa taala, mungkin perpanjangan masa jabatan ini jatuh pada kami tahun 2 tahun tambahan, baik itu pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan terakhir pimpinan. Namun demikian, alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala telah sampai pada masa di mana kami akan berakhir masa pengabdian. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa periode kami adalah periode pancaroba. Ada siklus atau fenomena yang tentunya kita semua rasakan.
baik itu dalam kegiatan-kegiatan hampir semua baik tingkatan pusat sampai tingkatan ranting itu ada gejolak. Kenapa? Karena di sanalah diuji ketahanan mental setiap pimpinan, diuji ketahanan mental dan keteguhan berorganisasi baik itu pimpinan maupun anggota, terutama di kalangan ranting yang tentunya berhadapan langsung dengan masyarakat. Maka problematika itu akan lebih rumit, lebih banyak dan beraneka macam. Berbeda dengan pimpinan cabang, berbeda dengan pimpinan daerah yang hanya bersentuhan dengan ortom dan amal usaha. Kalau ranting itu langsung bersentuhan dengan masyarakat yang tentunya masyarakat mempunyai pilihan, mempunyai pemikiran yang beraneka ragam, karena tidak semuanya masyarakat yang ada di ranting itu telah terikat dengan keanggotaan Muhammadiyah. Maka disinilah waktunya kami menunjukkan bagaimana tanggung tidaknya berhadapan dengan masalah-masalah tersebut. Alhamdulillah untuk ranting Muhammadiyah Al-Falah di samping terus serta bersinergi dengan keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan oleh pimpinan pusat, daerah, wilayah dan cabang, juga bersinergi dengan pemerintahan baik itu Kabupaten Garut maupun dengan kelurahan, kecamatan dan kelurahan. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan beriringan karena dengan tekad dan niat baik, yaitu dakwah kemaslahatan umat. Karena Muhammadiyah di samping kegiatan-kegiatan yang notabene spiritual dan keagamaan juga banyak berkiprah dalam bidang sosial. Alhamdulillah pada periode kami berbagai macam kegiatan telah dilaksanakan, melanjutkan kegiatan yang dahulu maupun mempertahankan dan menambah, memperbarui dengan ide-ide dan inovasi-inovasi yang tentunya lebih banyak, karena untuk periode kami ini boleh dibilang adalah periode keemasan. Pertama, fasilitas yang telah lengkap di samping masjid yang sudah terderek, kemudian lembaga pendidikan yang telah banyak diperbarui dan dimodernkan, baik itu MDTA yang telah terdaftar di Kemenag maupun pembaharuan lembaga TK yang sekarang sudah menjadi milik persyarikatan. Selanjutnya juga ada sarana kesehatan. Kalaulah di sini ada rumah sehat, rumah singgah yang walaupun asetnya adalah milik Aisyah cabang Garut Kota atau daerah, tapi dikelola dan dirasakan dimanfaatkan oleh kami sebagai masyarakat yang ada di lokes daerah, yaitu di ranting Muhammadiyah Al-Falah, di Babakan Al-Falah. Dan tentunya ini mudah-mudahan menjadi sinergi dengan kelurahan sebagai lokus kesehatan yang tentunya menjadi kebanggaan untuk kelurahan Sukalumpur. Selanjutnya tidak banyak yang saya sampaikan. Yang paling penting kami mohon maaf kepada semua masyarakat, baik itu anggota maupun simpatisan dalam priorisasi kami. Banyak permasalahan, terutama cobaan di kepengurusan ada masalah dan musibah tentunya, sehingga kepengurusan kami ini ada sedikit perubahan terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelanggaran dan sebagainya, yang berhubungan dengan kepolisian dan berhubungan dengan MUI, juga berhubungan dengan pimpinan daerah, sehingga kami Muhammadiyah Al-Falah meminta saran kepada pimpinan daerah menindaklanjuti terkait kegiatan atau masalah yang terjadi di Sukamuti khususnya. Alhamdulillah dengan sinergitas dari kelurahan, kemudian Forkopimda, kemudian juga dari pimpinan cabang PCM, pimpinan daerah yang langsung terjun untuk membereskan yang sampai Muhammadiyah terbawa aibnya. Alhamdulillah sekarang kita bisa berbangga diri karena di Al-Falah banyak prestasi yang tentunya ini menjadi kebanggaan untuk pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah. Bahkan kegiatan kali ini pun menjadi suatu percontohan di mana kita bisa melaksanakan musyawarah ini secara egaliter, demokratis, dan memenuhi kehendak musyawirin semuanya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kegiatan kali ini dibacakan, diberikan anugerah yang banyak dan menghasilkan keputusan-keputusan yang maslahat dan terpilih pimpinan-pimpinan cabang, pimpinan-pimpinan ranting baik Aisyah maupun ranting Muhammadiyah yang amanah. Dan terakhir sekali lagi saya aturkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kelurahan Sukamenteri Kecamatan Garut Kota. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seluruh Pak Panitia, Pak Ustadz Maman, mudah-mudahan menjadi panitia tidak karena terpaksa, karena disuruh dan memberikan dari lain Pak ya, karena ikhlas dari hati nurani Pak ya, sehingga acara ini terselenggara dengan lancar dan baik. Yang saya hormati Ketua Ranting Muhammadiyah Al-Falah, Pak Ustadz Iwa. Yang saya hormati pimpinan cabang atau PCA Garut Kota, beliau Bunda pimpinan Aisyah Garut Kota, Bunda Ebi, yang saya hormati Presiden Rengan. Yang saya hormati pimpinan PCM Garut Kota, Bapak Haji Asep, Presiden Rengan, saya hormati. Yang saya hormati ada tamu undangan ini dari pimpinan Ranting Muhammadiyah Muntang, Pak Usnan. Ini juga kepanasan kemarin Pak Usnan, kenapa tim ini sudah ada undangan dari Pajagalan yang bentar belum ada, ini belum siap Pak. Berarti sini studi kanda, studi banding dulu seperti ini. Ya Pak Ustadz itu ini. Yang saya hormati Ketua MUI Kelurahan Sukamenteri, Pak Ustadz Sanusi. Ya Pak Ketua MUI Sukamenteri, Pak Ustadz Sanusi, Sakapeng MU, Sakapeng SI. Yang saya hormati Pak RW, ini pasukan saya, ini Pak RW nyumput gitu, Pak RW udah tinggal itu, kiriman Caang mah, Pak RW 5 RW ya, saya baru ke Sukamenteri itu lewat ini jalan bersih. Ini saya upload untuk RW, itu dulu waktu baru ini jalan RW 5 itu bersih, RW 5, RW 6 bersih, tapi yang jadi pertanyaan itu sampahnya dibuangnya kemana? Jangan bersih di jalannya, karena numpuk nanti. Serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan ini atas izin dan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, cerah, ya, nggak hujan. Mudah-mudahan sampai acara akhir ini berjalan dengan tertib. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada yang kenal dengan saya, ya, karena baru 3 bulan di Kelurahan Sukamenteri, dan itu adalah menjadi kebanggaan bagi saya, menjadi bagian dari Sukamenteri. Tapi saya tidak tahu Bapak dan Ibu bangga tidak mempunyai lurah seperti saya. Gitu. Nah itu. Karena ada beberapa hal ke depan yang akan saya laksanakan, program-program. Kemarin saya telah melaksanakan program namanya Ngalabur, Nganjam, bareng lurah, dan di sana ditemukan ada, meskipun orang bukan orang Sukamenteri, karena itu kontraknya di wilayah Sukamenteri dan karena kemanusiaan, kemarin kita eksekusi itu keluarga. Nah, tidak ada yang kemiskinan ekstrim di wilayah Sukamenteri. Meskipun datanya itu bukan warga Sukamenteri, tapi kita semua itu, saya percaya Bapak dan Ibu semua, Muhammadiyah itu adalah referensi saya untuk kegiatannya dari pendidikan. Tokoh Muhammadiyah yang saya kagumi sampai saat ini pun dan tidak berganti pun itu masih tetap yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu ada seorang guru. Terus beliau terjun ke medan laga untuk memerdekakan bangsa ini. Itu adalah tokoh Muhammadiyah yang berjuang. Dan tidak Jenderal Sudirman saja, tapi di belakang di sini nanti ada banyak tokoh-tokoh dari Muhammadiyah yang menciptakan pendidikan Indonesia sampai saat ini seperti ini. Itu adalah beliau Kiai Haji Ahmad yang merintis sekolah Pak. Dulu mah sekolah kayak gini Pak, ngamar, pakai sarung. Tapi oleh beliau itu Kiai Mendalan, kan saya sejarahnya nggak saya punten Bu ya, di bahasanya juga agak balik olukan. Karena aku pun sanes jalmi, aku teh wong. Nah, wong dalam bahasa Sunda gitu ya, sanes jalmi wong. Ada wong dari mana? Di Jawa Tengah. Abdi Mas. Di Sukamenteri kan aku upaya untuk kemana nongkrong di itu, sering nongkrong di itu terang sampai lurah kayak sama gitu. Dikira teh tinggal bahasa kan, Mas dari mana? Dari Jawa. Bicara naon bakso tuh. Identik dari Jawa bakso. Madura sate. Nah itu tadi derajat pangkat itu adalah menempel kita itu ada di dunia. Kalau itu dibatasi pun oleh waktu. Kalau pensiun mah udah punya jabatan sebesar Panglima Presiden udah pensiun udah. Yang harus kita jaga adalah bukan pangkat dan derajat itu, yang kita jaga adalah silaturahmi. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, Kelurahan Sukamenteri saat ini mengalami cobaan lagi, yaitu ada KLB, ya. Kejadian luar biasa yaitu difteri. Difteri ini Sukamenteri ada 3 orang. 3 orang ini KLB karena difteri ini bisa menular, makanya yang terkena virus difteri ini itu harus diisolasi. Yang di RW berapa itu udah dengan anak meninggal. Terus
keluarganya kita survei, kita cek negatif alhamdulillah. Dan sekarang ada di wilayah RW mana lagi itu sekarang dari kemarin kami maraton untuk imunisasi bias ke tiap-tiap sekolah. Kemarin di SD 1 dan 2, sekarang SD 3, 4, 5 yang ada di Guntur, Jalan Guntur. Selanjutnya nanti punten mungkin dungkapan bapak-bapak gitu nu kontak erat sareng difteri teh saha tadi itu Bapak bayangkan ikut proaktif karena difteri itu kan menyerang hampir sampai dengan virus Covid dulu tenggorokan. Kalau di atas dalam ini ada putih itu berarti positif. Makanya banyak namanya Bapak jaga diri, jaga kebersihan dan lain-lain. Cuci tangan sebelum makan. Selanjutnya untuk kesehatan, berkaitan dengan kesehatan tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan ini meskipun bukan orang Sukamenteri 100% yang membuang sampah di sungai, tapi kita ini Sukamenteri posisinya atau geografinya ada di bawah di muara. Jadi yang buang sampah di kelurahan di atas sana, muaranya ada di sini. Insya Allah untuk hari Kamis akan kami laksanakan untuk membersihkan Cigenting. Kita dikoordinasikan sama tim kecil yang sudah dibentuk bersama PUPR. Karena itu aliran sungai itu adalah bukan tugas Kelurahan Sukamenteri aja, karena sungai itu ada mengalir dari hulu dan hilir. Sampahnya sampah yang mengendap di sana itu bukan dihasilkan orang Sukamenteri. Makanya kami sudah bersurat kepada PUPR agar segera dilakukan pengangkatan sampah tersebut. Kami percaya kalau orang Sukamenteri itu bersih, jalan bersih. Cuma titik akhirnya aja yang tak tahu buangnya kemana. Dan yang ketiga, selain tadi kesehatan, terus kebersihan, ada yang mengganjal di kami. Yaitu selalu dicemooh oleh pimpinan bahwa Sukamenteri nggak pernah lunas pajak. Kami, nah, bukan berarti nggak lunas pajak itu kita berarti harus nyari solusinya gimana. Untuk tahun 2024 kami telah merencanakan yang namanya program Kangrali, Kampung Ramah Lingkungan. Kampung Ramah Lingkungan ini nanti berencana motor yang roda 3 itu supaya bisa mobile dari RW 1 sampai RW 25. Dari sana nanti Bapak Ibu, saya mohon ke bank sampah atau pengurus kebersihan Kangrali ini agar disiapkan setiap rumah dikasih plastik. Wah, ini plastik kresek yang besar itu, ini plastik, yang ini sampah yang busuk gitu ya, organik dan organik. Nah, sampah tersebut nanti Bapak dan Ibu bisa diserahkan ke bank sampah, ngambil nanti dihitung seumpama Pak Andi seminggu ini setor 10 kilo plastik, harganya 1.000 berarti 10.000 udah dapat di seminggu. Kalau sebulan berapa, kalau setahun berapa, itu nanti terdaftar. Nanti akhir tahun bisa diserahkan kembali uangnya setelah dipotong untuk pajak. Jadi untuk menyelesaikan pajak itu bukan berarti kita mengeluarkan uang, Pak. Kita setiap rumah saya sampah yang ini itu bisa jadi diuangkan, Pak, ke plastik seperti itu. Agar nanti kita bisa membagikan fakta bahwa Sukamenteri adalah taat pajak. Dan program itu nanti kami namakan Bapak Desa Bayar Pajak dengan Sampah. Sejalan dengan keagamaan, kami sudah merencanakan dengan Pak MUI, yaitu tilam sekar. Tilam sekar itu setelah Senin Kamis tilawatil Quran. Jadi di kantor wayahnya Pak Ustadz dipimpin agar mengadakan tadarusan dan ayat suci Al-Quran dikumandangkan Senin dengan Kamis, yaitu tilam sekar. Tilam sekar. Jadi kita lagi kita ada apa aja yang dibuka programnya itu. Nah, cuma anggarannya belum turun, jadi diam aja. Mudah-mudahan saya yakin Bapak dan Ibu semua bisa menyukseskan program yang kami laksanakan dan kita bersama-sama untuk membangun dan menjaga marwah Kelurahan Sukamenteri ini. Karena yang bisa menjaga marwah Sukamenteri ini adalah Bapak dan Ibu sekalian sebagai orang Sukamenteri. Dan saya juga keamanatan untuk memimpin Kelurahan Sukamenteri ini, karena yang namanya pemimpin itu kata dasarnya bukan pimpin, tapi mimpi dulu. Jadi saya sudah sampaikan dari mimpi saya itu ingin seperti ini, ingin seperti itu. Eksekusinya nanti setelah segala sesuatu, kalau orang Jawa bilang Basuki mau buyut, tidak ada sesuatu yang tidak mengeluarkan biaya, kecuali Bapak itu buyut, gotong royong, itu baru bisa atasi. Mungkin itu karena sudah terlalu panas ya jam ini berkarunya bapak-bapak, dan tidak akan panjang lebar, karena kalau panjang terlalu kasihan ibu-ibu, dan kalau terlalu lebar kasihan bapak-bapak. Saya akhiri sambutan ini. Jadi sudah sedang bersedih, sekian sudah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kelurahan Sukamenteri yang telah memberikan sambutannya. Wilujeng Surbi Bapak di RW 5 Genep. Inilah warga RW 5 RW Genep Sukamenteri. Alhamdulillah nantikan Bapak diantos kanggo ngabungking membina mengarahkan masyarakatan. Sekali lagi terima kasih.
Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bunda Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Garut Kota kepada Ibu Hajah Evi Sukiah, SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Bapak Kepala Kelurahan Sukamenteri beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Pimpinan Ranting Al-Falah, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Al-Falah beserta jajarannya, serta yang saya banggakan Pimpinan Ranting Aisyah Al-Falah beserta jajarannya, serta yang saya cintai serta banggakan para anggota serta simpatisan baik pimpinan Ranting Muhammadiyah maupun pimpinan Ranting Aisyah Al-Falah. Alhamdulillah di kesempatan hari ini yang cerah ceria, saya dapat menghadiri pembukaan musyawarah ranting baik pimpinan Ranting Muhammadiyah maupun pimpinan Ranting Aisyah Al-Falah. Mudah-mudahan di acara musyawarah ranting ini yang tentunya merupakan pengaplikasian penerapan dari pedoman organisasi yaitu anggaran dasar, bahwa musyawarah tertinggi yaitu musyawarah ranting. Hal ini sesuai dengan anggaran dasar bab 7 ayat 28, yang mana musyawarah ranting ini diselenggarakan dan atas tanggung jawab dari pimpinan ranting. Hal ini sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga bab 8 ayat 32. Mudah-mudahan di acara musyawarah ranting ini yang tentunya salah satu agendanya yaitu laporan pertanggungjawaban dari pimpinan ranting baik Muhammadiyah maupun Aisyah Al-Falah periode 2015-2022, serta agenda yang lainnya yaitu memilih calon pimpinan ranting untuk periode 2022-2027 dalam keadaan aman, tentram, terkendali, serta semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa dalam kesempatan ini perkenankan saya atas nama pimpinan cabang Aisyah Garut Kota mohon izin ke Bapak pimpinan ranting Muhammadiyah beserta jajarannya ataupun anggota pimpinan ranting Muhammadiyah Al-Falah ini mudah-mudahan mengizinkan para istrinya untuk berkecimpung untuk bersama-sama kami dalam membina ataupun mengolah organisasi khususnya Aisyah, yang tentunya Aisyah merupakan perempuan yang Muhammadiyah, yang mana tentunya ibu-ibu serta bapak-bapak juga pasti sudah maklum visi misi dari Muhammadiyah, yaitu salah satunya amar ma'ruf nahi munkar. Maka dari itu perkenankan kepada para bapak-bapak sebagai suami yang istrinya berkecimpung di Aisyah untuk memberi izin ya Pak, karena insya Allah tentunya kegiatan-kegiatan Aisyah tidak akan keluar dari jalur pedoman kita yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Rupanya tak akan panjang lebar yang dapat saya aturkan. Saya ucapkan selamat kepada para musyawirin untuk mengikuti acara musyawarah ranting ini. Mudah-mudahan acara musyawarah ranting ini dalam keadaan aman serta sukses. Selamat bermusyawarah. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibunda pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Garut Kota yang telah memberikan sambutannya. Acara untuk selanjutnya yaitu acara sambutan dan pengarahan dari Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Garut Kota sekaligus untuk membuka acaranya. Kepada Bapak Asep Irfan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala nabiyyi ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ya, kami hormati kawan-kawan pimpinan cabang Muhammadiyah Garut Kota, ada Pak Haji Dede selaku sekretaris, Pak Haji
Aisyah bersama jajarannya, Al-Lupa pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah Al-Falah yang saya hormati dan yang saya banggakan, juga tak terlupakan tadi alhamdulillah di pimpinan ranting Aisyah Al-Falah. Berbeda dengan yang lainnya, itu ada harus paduan suara yang mengantarkan kita menjelang untuk menjelang musyawarah ranting. Nampaknya musyawarah ini adalah musyawarah rasa mesjak. Kegiatannya musyawarah ranting tapi rasanya musyawarah cabang. Untuk walimahnya saya ikhlas saja kepada yang sudah menyampaikan sambutannya terlebih dahulu. Pada awalnya saya merasa kaget, merasa heran, tapi takut kesiangan. Karena apa saya memarkirkan motor, di sini sudah ada yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ternyata itu lagi latihan. Saya kira ini sudah acara sudah berjalan. Oh, kalau gitu saya kesiangan. Alhamdulillah Bapak Ibu, baik anggota ataupun simpatisan Muhammadiyah dan Aisyah, saya atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Garut Kota tentunya menyampaikan apresiasi. Mungkin ini adalah musyawarah yang kurang lebih ke 11-12 lah setelah memusyawarahkan ranting-ranting yang lainnya. Yang menjadi apresiasi kami, terutama kepimpinan ranting yang ada di sini, ketika membaca jumlah anggota, bahwa jumlah anggota yang ada itu kurang lebih 31 orang. Dan kami merasa prihatin ketika kami menghadiri suatu musyawarah, panitianya dia, yang membawa acaranya dia, yang menyampaikan laporannya dia, dan yang menerima pertanggungjawabannya pun masih dia. Nah, ternyata kalau di sini, ya, alhamdulillah dari sisi keanggotaan, itu amat sangat bisa memenuhi syarat untuk dilaksanakannya kegiatan permusyawaratan ranting yang menjadi sebuah keniscayaan dalam organisasi. Karena ini adalah amanat persyarikatan melalui ADART-nya. Jadi setiap satu periode dalam jangka waktu 5 tahun, maka sudah sepastinya kita melaksanakan musyawarah. Cuma untuk periode sekarang ada terus 2 tahun, karena kita pernah mengalami adanya COVID-19 sehingga persyarikatan itu sempat tidak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berdasarkan kebijakan dari pimpinan pusatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu anggota dan simpatisan Muhammadiyah, saya hanya ingin menyampaikan dan mengucapkan kembali untuk memudarosah apa yang tertulis di dalam pembukaan ADART, yang setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita sama-sama ingat ada ungkapan kata yang itu selalu harus membesarkan hati kita ketika kita berada di Muhammadiyah. Yani raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Itu adalah konsepsi yang paling dalam sesungguhnya ketika kita mengikrarkan raditu billahi rabban di setiap pengukuhan itu selalu dibacakan. Bahkan dulu ketika saya belajar di SD Muhammadiyah, setelah mengucapkan rodi sini ilman wa rasul fahma, kata itu juga sering dibacakan. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Nah, itulah ciri dari salah satu persyarikatan Muhammadiyah, bahwa kita mengabdi bukan untuk siapa-siapa, tapi kita mengabdi hanyalah untuk Allah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu anggota dan simpatisan, terutama para musyawirin yang saya harapkan, pertama kita mari setelah mudah-mudahan setelah terbentuknya kepemimpinan priorisasi yang baru, ya, mohon kiranya mari kita bersama-sama untuk mentadarus ulang, artinya untuk mempelajari ulang terkait dengan apa yang menjadi pegangan kita. Karena hidup itu perlu kompas. Kalau kita kehidupan tanpa kompas, mungkin kita akan salah jalan. Kemana kita harus melangkah. Kompasnya untuk perserikatan atau organisasi Muhammadiyah itu tentunya yang paling tinggi itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Nah, saya yakin lah kalau PLM awal itu sudah ada kan ya, sudah ini dan sering dibaca ya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Selamat datang. Paling tidak kita mengetahui apa sih yang menjadi kewajiban kita selaku anggota di Muhammadiyah.
Salah satu di antaranya yang menjadi kewajiban kita tetap dengan dengan ungkapan yang diawali dengan raditu billahi robba, maka paling tidak kita harus akan menjalankan ajaran agama Islam itu aja gitu. Itu yang tertuang dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Kemudian yang keduanya, kita diharapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah sanggup menjaga nama baik Perserikatan Muhammadiyah. Walau bagaimanapun akan melekat. Sekalipun saya pindah rumah tidak mengaku diri sebagai orang Muhammadiyah, tetap orang tahu bahwa saya ini adalah orang Muhammadiyah. Ketika melakukan apapun di luar norma kebenaran, di luar norma yang baik, tetap Muhammadiyah itu akan terbawa-bawa. Jadi insya Allah Pak Lurah, sekalipun kami adalah saya pimpinan cabang, tapi saya pun adalah masyarakat Pak Lurah. Karena saya berdomisili di Sukapenting juga, di daerah Jangkuran, di daerah Jangkuran, yang dulu sering banjir Pak Ustaz. Itulah. Jadi ada banyak. Yang ketiga, untuk tetap menjaga nama baik perserikatan terutama Muhammadiyah. Yang ketiga yang terkadang seringkali mengalami kontraproduktif, di mana kita harus senantiasa menjaga hasil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang kita rasakan selama kemarin 2 tahun di saat masa COVID, seringkali terjadi kontraproduktif. Pada saat pimpinan pusat menurunkan kebijakan bahwa untuk sementara ibadah Jumat, sholat Jumat di rumah saja. Tapi di internal Muhammadiyah pun sering terjadi gesekan-gesekan yang tidak produktif sesungguhnya. Tapi kita kalau tetap menjaga keputusan perserikatan yang sudah ditentukan oleh pusat, insya Allah kita selamanya, karena Muhammadiyah itu bukan menjalankan keinginan pribadi, bukan menjalankan keinginan individu personal, tapi Muhammadiyah itu semata-mata menjalankan seluruh hasil keputusan dari gagasan-gagasan, ide-ide yang dimiliki oleh seluruh anggotanya, baru kita jalankan. Namun alhamdulillah kita bisa melalui itu semua, dan alhamdulillah kita sudah kembali lagi. Dan kemudian saya mengingatkan bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi tahun politik 2024. Jadi Muhammadiyah itu kan tidak berafiliasi, kita maklumi bersama bahwa Muhammadiyah itu tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Tapi kalaupun ada di antara anggota Muhammadiyah yang ikut serta dalam partai manapun, itu kita tetap saling menghargai itu. Insya Allah tidak semua yang ada di sini akan pilihannya sama. Tapi kita tetap jangan hanya karena orang Muhammadiyah sama orang Muhammadiyah beda pilihan politik yang akhirnya tidak lagi masuk ke mesin Muhammadiyah. Tapi insya Allah saya percaya itu. Kalaupun kita beda dalam pandangan politik, kita masih tetap dipersatukan dengan Perserikatan Muhammadiyah. Insya Allah Pak RW-nya di sini ikut menjadi musyawirin. Kemudian ada misalkan yang lainnya pun menjadi bagian dari Perserikatan Muhammadiyah. Dan yang terakhir, momen ke depan yang harus dipikirkan itu adalah kita harus memikirkan aspek perekonomian masyarakat. Maka fokus Muhammadiyah dari pusat sekarang itu adalah memberdayakan masyarakat ekonomi kerakyatan. Jadi usaha kecil dan menengah. Mudah-mudahan PLTM Al-Balad ketika memiliki gagasan-gagasan untuk menghidupkan, memberdayakan masyarakat yang ada di lingkungannya, itu bisa dikolaborasikan. Mungkin barangkali ada program dari kelurahan yang juga programnya sama. Ya. Contoh sederhana, Bapak Ibu hadirin musyawirin, kalau kita mencermati di antaranya misalnya kita ingin membantu mereka-mereka yang usahanya menggunakan gerobak, maka tidak ada salahnya kita pun memfasilitasi mereka untuk memberikan kemudahan dalam tatanan mereka dari aspek perekonomiannya. Hari ini teramat sangat memang banyak kawan-kawan kita yang dari aspek ekonominya itu teramat sangat terhimpit, dan kita juga bisa membantu bersama-sama. Terakhir mungkin barangkali pimpinan pusat pun menyampaikan maklumat terkait dengan Palestina, walaupun sudah kita maklumi bersama sampai dengan berapa bulan.
45 ya, sampai dengan 45 miliar itu adalah program yang digagas oleh pimpinan pusat, tapi kita tidak cukup berhenti sampai di sini karena kawan-kawan kita dari rasa kemanusiaan kita tetap itu melekat di perserikatan sebagaimana yang diamanatkan oleh pimpinan pusat. Itu mungkin barangkali Bapak Ibu tidak berlama-lama juga saya karena sudah tidak sabar. Bapak Ibu ingin segera melaksanakan dan memiliki kepemimpinan yang kembali di periode untuk periode 2022-2027 ya. Mudah-mudahan musyawarah ranting ini bisa berjalan dengan lancar, diberkahi oleh Allah dan menghasilkan para pimpinan yang bisa menjalankan apa yang menjadi amanah-amanah perserikatan yang kita cintai adalah perserikatan Muhammadiyah. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan oleh karenanya pada hari ini, hari Sabtu tanggal 11 ya, tanggal 11 November 2023 pukul 10.30 dengan resmi musyawarah ranting Muhammadiyah dan Malaysia Al-Falah dibuka dengan bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka dan kooperasi. Namun, kooperasi akhir-akhir ini tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan dikarenakan SDM-nya yang kurang memadai. Mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh cabang Aisyah Garut Kota diantaranya 1. Silaturahmi dan arisan setiap 1 bulan sekali. 2. Mengikuti pelepasan panitia pemilihan diangkat untuk 1 kali pemilihan. Pasal 11. Panitia pemilihan berkewajiban 1. Meminta, menghimpun, dan meneliti calon serta meminta kesanggupan. 2. Menyusun daftar calon sementara. Program periode 2015-2022 yang telah disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan pelaksanaan program. Program di tingkat ranting. Program pimpinan ranting Aisyah Al-Falah terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek A. Bagian organisasi 1 berusaha. Ibu Erna Nurul Fitriana, Ibu Haja Isra Hayati, Ibu Habibah, Ibu Nena Rafidah, Ibu Haja Yupi Sofwan. Halo Bunda. Ya kita makan siang. Yuk. Video ibu. Nih punya calon baru nih, calon berpotensi, bukan ini berpotensi nama. Amin. Hidup